A warning about the video we're about to show you. It may be upsetting to some viewers. A chimp attack back in February ripped off part of a woman's face, and on today's Oprah Winfrey Show, Charla Nash revealed some of the damage. You could take the hat off. Oh, the hat comes off. Yep. Okay, okay. All right. All right. So the veil is lifted. You know, many people around the world want to get a picture of you. You're aware of that, right? Did hear that there are a lot of reporters in the beginning. Yeah. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa kali ini kita akan ngebahas lagi nih kisah-kisah yang menarik untuk dibahas. Kali ini kita akan bahas sebuah kejadian atau tragedi yang menimpa seorang wanita asal Connecticut, Amerika Serikat yang harus kehilangan sebelah matanya, hidung, serta hampir sebagian wajahnya hancur tak terbentuk. Bahkan ia juga harus kehilangan jari-jari tangannya yang hanya menyisakan ibu jarinya saja. Hal ini disebabkan oleh serangan dari simpanse yang telah dipelihara selama 14 tahun yang tiba-tiba menjadi liar dan buas dan menyerang manusia. Kisah dalam video ini adalah kisah yang memilukan, menyedihkan, sekaligus mengerikan. Kejadian ini membuat kita sebagai manusia seharusnya menyadari bahwa tempat hewan eksotis bukanlah di dalam kandang atau rumah, melainkan di alam bebas. Mari kenalan lebih dekat dengan Travis, seekor simpanse yang amat disayang oleh keluarganya dan orang-orang sekitar tempat tinggalnya. Kisah ini diawali dari seorang warga Amerika Serikat yang tinggal di Stamford, Connecticut. Sandy namanya. Ia memiliki seorang anak yang bernama Susan, dan ia memiliki seorang suami yang tak ia cintai. Mereka lebih sering ribut dan saling menyakiti. Kehidupan rumah tangga Sandy tak berjalan dengan baik. Akhirnya pada tanggal 1960-an, keduanya memutuskan untuk bercerai. Tak lama setelah itu, Sandy kemudian menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Jerry Harold. Kehidupan rumah tangganya setelah menikah dengan Jerry Harold membuat kehidupannya menjadi lebih bahagia. Dikarenakan Jerry Harold merupakan sosok suami yang baik, peduli, dan sayang kepada anak tirinya, Susan. Kehidupan rumah tangga semakin sempurna tatkala bisnis yang mereka geluti, yaitu bisnis mobil derek dan bengkel reparasi mobil, berjalan dengan baik. Hal ini berimbas pada kondisi finansial mereka yang paripurna. Ketertarikan Sandy kepada simpanse dimulai ketika ia melihat sebuah pertunjukan rodeo, tepatnya rodeo simpanse, yaitu aksi simpanse yang menunggang seekor kuda. Hal tersebut membuat Sandy terkesima dengan aksi lucunya tersebut. Hal yang semakin membuat Sandy tertarik ketika simpanse penunggang kuda itu tiba-tiba melompati pagar dan duduk di pangkuan Sandy, memeluk Sandy dengan erat, layaknya anak manusia pada umumnya. Ketertarikan tersebut diutarakan kepada sang suami dan anaknya, bahwa Sandy berniat mengadopsi simpanse. Lalu pada tahun 1995, dengan persetujuan Jerry dan Susan, mereka mendatangi sebuah tempat suaka bagi simpanse di Festus, Missouri. Suaka simpanse ini kemudian menawarkan bayi simpanse yang akan segera lahir dari induk simpanse yang sedang hamil saat itu. Kebetulan tempat tersebut merupakan tempat suaka sekaligus tempat pengembangbiakan simpanse. Tibalah hari di mana induk simpanse itu melahirkan anak simpanse yang lucu. Singkat cerita, dengan segala persyaratan dan segala administrasi yang telah dipenuhi oleh Sandy, dibawanya bayi simpanse itu pulang. Bayi yang menggemaskan itu pulang ke rumah Jerry Harold. Kehadiran bayi simpanse itu membuat keluarga pasangan Jerry Harold dan Sandy semakin bahagia. Bagaimana tidak? Sebuah mimpi yang selama ini Sandy diam-diamkan akhirnya ada di depan mata. Seekor simpanse yang mungil, imut dan lucu. Kemudian bayi simpanse itu diberi nama Travis, yang terinspirasi dari penyanyi idola Sandy, yaitu Travis Tritt. Rasa sayang yang diungkapkan oleh Sandy membuat perlakuan Sandy kepada Travis agak berlebihan. Sebagai hewan liar itu, Travis diperlakukan layaknya bayi manusia pada umumnya, menimangnya, memberikan susu dalam botol, memberikan diaper, dan menyediakan tempat tidur yang persis seperti bayi manusia pada umumnya. Kehidupan keluarga Sandy pun berubah ketika Travis hadir dan mengisi hari-hari mereka. Travis diajari bagaimana mengambil air dan kemudian meminumnya dalam gelas. Travis juga diajari untuk duduk tenang di atas meja makan ketika jam makan telah tiba, dan mereka harus makan bersama dalam satu meja. Selain itu, Travis juga sering berbagi tempat tidur dengan Sandy dan Jerry. Bahkan Travis juga diajari bagaimana cheers dengan segelas anggur. Layout rumah Sandy yang luas tersebut dirubah untuk Travis. Mereka merubah bentuk rumah mereka agar Travis bisa leluasa bergerak. Ada bagian rumahnya yang kemudian didesain agar terhubung dengan kandang Travis. Kehidupan Sandy dan Jerry mereka didedikasikan untuk Travis. Ketika Sandy dan Jerry bekerja,
Mereka pun membawa Travis ke tempat kerjanya. Di sana Sandy telah menyediakan sebuah tempat atau ruangan khusus atau sarana untuk Travis bermain dan beraktivitas. Travis tumbuh menjadi sosok yang dicintai baik oleh keluarganya maupun orang-orang sekitar tempat tinggal keluarga Sandy. Tak sedikit yang ketika mereka jumpa dengan Travis di jalan, mereka bahkan sampai meminta foto dengan Travis. Bahkan Sandy dan Jerry pun sampai-sampai menjadikan Travis sebagai bintang iklan untuk produk yang mereka pasarkan. Hal ini membuat banyak sekali program TV lokal yang mengundang Travis untuk hadir dalam program televisinya. Travis menjadi selebriti lokal di Stanford saat itu. Menginjak usia ke-5 tahun, yang merupakan fase dewasa bagi simpanse, Travis tumbuh menjadi sosok yang semakin dicinta. Kecintaan orang tua Travis yaitu Sandy dan Jerry menjadikan Travis bebas melakukan hal yang Travis suka. Kebiasaannya menenggak segelas anggur bersama Jerry tiap malam semakin membuat Sandy dan Jerry menganggap Travis adalah manusia. Suatu hari ketika Jerry dan Sandy mengajak Travis ke sebuah tempat berjalan-jalan untuk melihat megahnya kota Connecticut. Dengan menggunakan mobil mereka, Travis duduk di belakang kursi pengemudi, lengkap dengan sabuk pengaman yang ia pasang sendiri. Berjalanlah mobil yang dikendarai oleh Jerry itu melintasi penjuru kota. Ketika mobil berhenti di sebuah pertigaan, tiba-tiba ada sebuah kaleng botol minuman soda melayang dan mengenai kaca mobil belakang, tempat di mana Travis duduk. Travis kaget, berteriak-teriak, bergeram, dan kemudian melepaskan sabuk pengamannya dan membuka pintu mobil. Ia keluar dan berlari, mengejar orang yang melemparkan kaleng tersebut. Namun Travis kehilangan jejaknya. Di pertigaan tersebut, Travis melompat-lompat di tengah jalan, berlari-lari seolah-olah itu adalah tempat bermainnya. Kemacetan parah pun tak bisa dihindari. Banyak orang yang sengaja menghentikan kendaraannya hanya untuk melihat Travis. Mereka pikir itu adalah sebuah pertunjukan atraksi dari simpanse sirkus. Tak lama pihak kepolisian pun datang. Akhirnya setelah berjam-jam mengatasi kelakuan Travis di tengah jalan, Travis pun berhasil dikendalikan. Dengan sukarela ia kembali masuk ke mobil, duduk, memakai sabuk pengaman, dan pulang. Setelah kejadian itu, banyak pihak yang memberi semacam saran atau peringatan kepada Sandy tentang kemungkinan Travis akan menjadi liar, mengingat bahwa Travis telah mencapai usia dewasa, di mana dalam liar simpanse akan semakin liar dan brutal ketika misalnya wilayahnya dimasuki oleh orang lain. Travis telah mencapai usia dewasa dan kematangan seksualnya pun tak bisa diabaikan. Sebuah bom waktu mungkin saja akan meledak jika sisi liar Travis tiba-tiba muncul. Sebuah peringatan yang akhirnya menjadi angin lalu bagi Sandy. Sandy tetap berpendapat bahwa Travis adalah Travis, seekor simpanse jinak yang ramah, yang dicintai oleh banyak orang di kotanya. Travis menjalani hari-harinya setelah kejadian itu dengan menghabiskan waktunya dalam rumah. Hari-hari pun berlalu dengan begitu cepat. Saat itu Travis menginjak usia ke-14, di mana usia tersebut menjadi usia yang cukup krusial bagi seekor simpanse. Kematangan seksualnya pun semakin meningkat pula. Di masa itu, Travislah satu-satunya penghapus luka hati yang dialami oleh Sandy, yang saat itu telah ditinggal mati oleh anaknya Susan dan suaminya tercinta, Jerry Harold. Kesedihannya yang dirasakan oleh Sandy dirasakan juga oleh Travis. Mengerti akan ayahnya telah meninggal, Travis pun pernah dipergoki. Suatu waktu pernah terduduk, sambil sesekali mengusap air matanya yang jatuh. Bahkan Travis juga pernah mencari-cari Jerry di kamarnya, kamar di mana mereka biasanya menghabiskan waktu untuk bercanda, minum anggur, dan saling berinteraksi satu sama lain. Hari yang dilewati Sandy ialah harinya bersama Travis dalam rumah. Kehilangan kedua orang yang dicintainya membuat Sandy semakin tidak mau kehilangan Travis, yang saat itu ia pernah ada niatnya untuk mengirimkan Travis ke pusat penangkaran hewan. Hingga pada suatu hari Sandy bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Charlanas, seorang yang ia kenal sejak lama. Pertemuannya dengan Charlanas terjadi ketika Sandy dan mendiang suami serta anaknya sama-sama menonton pertunjukan rodeo di sebuah kota. Charlalah yang kini menjadi satu-satunya orang yang dekat dengan Sandy, sampai-sampai ia pun menawarkan untuk bekerja bersamanya menjadi staf di kantornya. Februari 2009. Sandy yang saat itu ingin berangkat menuju tempat kerjanya, tiba-tiba Travis bergerak dengan cepat dan terlihat beringas. Lalu Travis berlari di sekitar rumah dan keluar ke halaman rumah. Usaha Sandy untuk mendiamkan Travis dengan mencobanya memberikan makanan sepertinya sia-sia. Travis semakin liar, semakin beringasan. Kemudian Travis masuk ke dalam rumah, mengambil kunci mobil. Sembari berteriak-teriak,
Travis menunjuk mobil Sandy yang terparkir. Rupanya Travis ingin ikut pergi bersama Sandy, namun itu tak mungkin. Segala akses keluar Travis telah dibatasi setelah kejadian yang terjadi di tengah kota saat itu. Hal ini membuat emosi Travis menumpuk dan bom waktu akan segera meledak. Di dalam usahanya menjinakkan Travis yang tiba-tiba buas ini, Sandy pun mencoba untuk memberikan pil Xanax yang ia larutkan ke dalam minuman Travis. Setelah berhasil memberikan obat penenang itu, keliaran Travis pun semakin menjadi. Harapan akan lebih tenang setelah diberikannya pil itu malah membuat Travis semakin liar. Xanax inilah yang dipercaya membuat Travis semakin liar karena efek obat ini bisa memicu halusinasi yang mendalam. Tak lama berselang datanglah Carla ke rumah Sandy. Carla melihat Travis berada di dalam. Karena Carla kenal dengan Travis dan begitupun sebaliknya, masuklah Carla dan segera menemui Travis. Didekatilah Travis, namun Travis tak menggubrisnya sama sekali. Lalu Carla pun mencari boneka kesayangan Travis, boneka Elmo. Disodorkanlah boneka itu ke arah Travis, namun Travis bereaksi di luar dugaan. Dengan lari cepat-cepat, tubuh Travis seberat 90 kg itu kemudian menerjang tubuh Carla. Carla pun terjatuh. Travis kembali menyerang Carla dengan memukul-mukulkan tangannya ke tubuh Carla dengan sekeras-kerasnya. Cakarnya pun merobek kulit wajah Carla. Carla yang berteriak itu kemudian disadari oleh Sandy, yang lalu mengambil skop untuk memukul tubuh dan punggung Travis. Hal itu tak membuat efek apa-apa. In seconds, minutes, what do you do? You know? And then that I killed him. I did whatever I had to do at the time. Serangan Travis semakin lama semakin membuat Carla lemah dan tak berdaya. Lantai rumah Sandy pun saat itu mulai memerah akibat darah yang menetes di lantai. Gigitan Travis memisahkan jari-jari Carla dari tangannya. Sementara itu gigitan gigi yang tajam lainnya memutuskan pipi, mata, hidung, telinga, serta kulit. Kondisi ini membuat Carla semakin tak berdaya. Dalam kepanikan itu Sandy pun kembali dengan menghunuskan pisau ke tubuh Travis berkali-kali. Akhirnya Travis pun berhenti, terdiam, dan menatap Sandy. Lalu kemudian melanjutkannya, mencabik-cabik tubuh dan wajah Carla tanpa henti. Merasa usahanya telah maksimal untuk menghentikan keliaran Travis, akhirnya Sandy pun menghubungi 911 untuk segera datang. Stand for 911, where's your emergency? This is Sandy. 231 Rock Clement Road. What's the Send the problem? police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Dalam kepanikan itu Sandy berbicara kepada pihak polisian tentang apa yang sedang berlangsung. 10 menit kemudian, polisi pun datang dan langsung mencari Travis. Sementara kondisi tempat kejadian sungguh mengerikan. Potongan tubuh tercecer di mana-mana. Lantai rumah Sandy pun terlihat memerah. Namun yang membuat polisi kaget adalah saat itu Carla masih bernafas. Polisi yang sempat pesimis bahwa Carla akan tidak selamat dengan kondisi seperti itu segera membawa Carla ke rumah sakit. Sementara itu Travis yang berusaha menyerang petugas polisi akhirnya diterjang dengan timah panas sebanyak 4 kali. Tembakan yang menerjang tubuh Travis itu membuatnya segera berlari menjauhi petugas. Travis terlihat berlari masuk ke dalam rumahnya. Setelah berhasil mengejar Travis, Travis pun ditemukan tewas di kamarnya dengan luka yang menerjang tubuhnya itu. Pengobatan yang dijalani oleh Carla pun cukup membuat tim kesehatan yang menangani kondisi Carla sempat pesimis. Karena kondisi Carla sungguh, dokter saat itu berhasil menyambungkan rahang Carla yang putus dan melakukan beberapa transplantasi ke kulit wajah Carla. Selain itu, Carla pun harus menjalani operasi penyambungan anggota tubuh yang hilang atau rusak. Terjadi komplikasi setelahnya. Suatu hari ada program dari militer yang sedang melakukan sebuah penelitian tentang keampuhan obat anti penolakan. Dengan sukarela, Carla pun menjadi objek percobaan itu. Akhirnya percobaan itu pun berhasil dan sukses, dan tubuh Carla pun dapat menerimanya. Dokter dengan mudah melakukan operasi transplantasi lanjutan ke tubuh Carla tanpa khawatir akan ada komplikasi lanjutan. Hal tersebut membuat Carla kembali mempunyai hidung, mata, pipi, dan telinga. Hal ini membuat Carla semakin bersemangat dalam hidupnya dan mencoba menghilangkan kejadian buruk dengan Travis. Gimana guys, cukup sadis nggak? Sebaiknya kita perlu tuh untuk sadar bahwa tempat mereka tuh adalah bukan di dalam rumah atau di kandang. Mereka ada di alam liar. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.